Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Binti Namine. Keladi kita ya. Oke, buat teman-teman, semoga sehat selalu ya. Hari ini kita mau nge-review tentang bunga keladi lagi. Balik lagi tuh, keladi lagi. Moga-moga teman gak bosen ya. Kemarin ada komen di salah satu kolom komentar kita ya, video keladi kita. Ada yang nanya, Mbak, itu keladinya rimbun banget. Saya nyoba berkali-kali, cara menanamnya itu kok nggak bisa serimbun itu ya Mbak. Apa tuh rahasianya gitu. Berkali-kali saya bilang ya, berkali-kali juga saya katakan, jangan lupa yang terutama itu pertama kali itu adalah sinar matahari. Tapi nggak hanya itu aja ya. Hari ini saya mau menginformasikan kepada teman-teman. Ini adalah keladi kita, cacahan keladi ya. Tuh, masih nampak dari bentuk cacahannya. Yang kemarin hasil cacahan, kemudian bisa rimbun seperti ini. Yang ini bukan dari cacahan ya. Kalau ini dari anakan, tapi tetap bisa rimbun. Rahasianya itu adalah ini. Jeng jeng. Jadi sebenarnya rahasianya itu udah umum ya. Ini udah nggak rahasia lagi nih. Umum banyak yang tahu. Ini adalah air dari cucian beras. Bisa dikatakan, biasa orang bilang sih air leri ya, air cucian beras gitu. Ini bisa dikatakan pupuk juga. Ini adalah salah satu pupuk organik. Tapi biasanya ada yang menggunakan dua cara ya leri ini. Jadi biasanya tuh ada dua cara. Yang pertama itu ada metode yang menggunakan siram langsung gitu ya. Jadi habis air berasnya dicuci, kemudian seperti ini langsung disiramkan begitu saja ada. Kemudian yang kedua ada juga yang menggunakan metode secara anaerob ya, atau biasanya itu dimasukkan ke dalam botol supaya seperti apa ya? Fermentasi gitu namanya. Angel mentau Mbak ngomong fermentasi ya. Oke, gini ya. Jadi kemarin ada nanya tuh. Jadi Mbak ini sebenarnya menggunakan yang mana? Cara yang mana gitu. Kalau saya tuh sebenarnya tipikal orang yang nggak mau ribet gitu ya. Nggak mau ribet. Ya pokoknya habis nyuci beras itu langsung saya siram ngono ae. Jadi nggak capek-capek gitu. Nggak harus menunggu sampai jadi fermentasi, dimasukin ke botol, nanti pakai. Soalnya begini, air leri itu sayangnya itu air leri itu tidak dapat bertahan lebih dari 1 hari ya. Kenapa? Karena hal itu tuh dikarenakan mikroorganisme dalam air leri akan segera mati dan menyebabkan air leri tersebut basi begitu. Ini namanya difermentasi ya. Tapi untuk menjaga mikroorganisme dalam air leri agar tetap hidup, atau biasanya itu malah bahkan bisa berkembang biak, itu perlu diberi asupan makanan, biasanya berupa karbohidrat ya, karbohidrat. Jadi proses pembiakannya itu kalau dimasukkan botol itu yang saya bilang ini, pembiakannya atau pembiakan mikroorganisme ini dilakukan secara anaerob namanya, atau tidak ada udara yang bisa masuk. Itu kalau yang pakai botol. Tapi kalau yang secara langsung begini bagus juga. Jadi kalau ada yang nanya mana bagus, yang difermentasi atau yang disiram secara langsung, kalau menurut saya fungsinya sama aja, cuma caranya itu yang satu ribet, yang satu kan dia langsung cepet gitu. Nih pakai begini. Jadi nih kalau ada yang nanya kenapa nih Mbak pakai sutil begini, ini apa namanya, sutil ya. Begini. Iya, soalnya kalau disiram secara langsung, disiramkan begini, disiramkan begitu tuh, kadang-kadang dia tetesan airnya itu mengenai daun-daun ini. Jadi kadang-kadang mengenai daun-daun ini ya. Jadi kadang-kadang daunnya itu malah bisa putih-putih gitu. Nah, itu sebenarnya malah nggak bagus itu, karena dia menghambat dari pori-pori daun. Karena daun ini pengolah makanan ya, penyerap sinar matahari. Ya pokoknya gitulah, ngertilah teman-teman ya. Tuh subur ya, subur tenan cah. Tuh
Jadi gimana nih Mbak? Langsung disiram? Iya, langsung disiram. Contohnya, habis berasnya saya cuci nih airnya. Biasanya airnya itu saya gunakan air cucian yang pertama dan kedua. Tapi kalau air yang ketiga dan selanjutnya itu biasanya saya buang. Jadi ambil yang pertama sama yang kedua saja. Saya masukkan ke dalam tempat seperti ini. Kemudian siramkan. Cukup seperti ini saja loh guys. Loh, aduh. Semangat enggak video. Wes. Hanya begini saja. Jadi pertumbuhan dari cacahan-cacahan kita itu cepat. Rimbun nek. Marem. Begitu juga ini, sama halnya. Jadi kalau apa tuh satu begini itu biasanya tuh saya siramkan di ya berapa pot sak cukupnya aja. Kalau kira-kira cukupnya 3 pot ya siramkan ke 3 pot. Nanti kalau kira-kira teman-teman biasanya sehari itu masak bisa 2 kali gitu. Jadi nanti air cucian beras yang sore itu ya disiramkan lagi pot yang lainnya begitu. Jadi ya nggak perlu difermentasi kalau saya. Soalnya ya ribet kali tuh. Kalau main fermentasi gitu aja nggak ada, ya kan membutuhkan apa ya, karbohidrat, asupan karbohidrat. Jadi biasanya tuh begini, kalau yang pakai karbohidrat itu setelah dimasukkan botol, air leri yang setelah dimasukkan di botol itu nanti masih dikasih seperti tetes tebu, seperti gula aren, itu sebagai pengganti karbohidratnya begitu ya. Jadi mikroorganisme dalam air lerinya itu tetap hidup gitu, bahkan bisa berkembang biak. Semoga teman-teman bisa belajar sama-sama bersama saya. Jadi ini pengalaman saja, itu adalah berdasarkan pengalaman, nggak berdasarkan gimana ya. Biasanya kalau teori itu kan kita tuh agak-agak apa, kadang-kadang kalau nggak dipraktekkan secara langsung aja, bahkan nggak hanya tanaman saja ya, mau kecantikan, mau kayak olahan makanan begitu, sama-sama bikin bolu, yang satu jadi yang satu bentet ya bisa ya. Sama juga dengan halnya tanaman kita ini ya, kadang-kadang ada yang satu rimbun yang satu mati, kadang efeknya tuh banyak banget. Ada yang dari efek sinar matahari, ada yang dari pemupukan, ada yang dari media tanam gitu. Jadi ya inilah hasil dari keladi saya hari ini. Oke, cukup sekian video kita ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tonton terus video kita selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.